Hai guys, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Seneng banget nih, gue bisa nyapa kalian di sini. BTW selamat datang di podcast pertama Porsi, podcast Arsi. Nah, kayaknya gue harus kenalan dulu nih di sini. Kenalin, nama gue Rizky Umar Mahardika, selaku host yang bakal nemenin lu pada selama beberapa menit ke depan. Nah, gue mau kenalin dikit-dikit Porsi itu apa ya. Jadi Porsi itu adalah podcast Arsi. Itu adalah program dari divisi In Explore Keluarga Mahasiswa Arsitektur Sthapatya Veda tahun 2021-2022. Di podcast ini kita bakal bahas tentang hal-hal yang kece dan gak jauh dari dunia mahasiswa, khususnya mahasiswa arsitektur. Nah, di kesempatan kali ini dan di hari ini, gua mau ngebahas tentang organisasi dan mahasiswa bersama KMA Sthapatya Veda. Nah, narasumbernya nih tentunya pasti narasumber yang kece banget sih, keren banget. Salah satu panutan lah bagi kita di Arsitektur Universitas Negeri Semarang. So, jangan kemana-mana, pantengin gue terus sampai habis. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita mau kenalin dulu narasumbernya. Ini di sini dia tuh adalah cutting gue dan bisa dibilang bestie gue banget nih. Dia selalu ngebantuin gue pas ngerjain tugas dan sebagainya lah. Pokoknya ini orangnya kece banget. Dan dia selaku ketua KMA Sthapatya Veda tahun 2021-2022. Ini dia Kak Raffi Nandabagus. Halo Kak Raffi. Halo Mar, gimana? Gimana nih Kak kabarnya? Basa-basi sekali ya. Sehat. Mas sendiri gimana Mar? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oh, lu sekarang ini lagi sibuk apa sih? Kayaknya kelihatannya sibuk banget nih Kak. Kelihatannya doang itu mah. Padahal mah sibuk banget. Gue diundang kali ini podcast pertama ya ini ya? Iya, ini podcast pertama Kak BTW. Gokil. Di podcast pertama ini cukup berat nih ngomonginnya Kak. Jadi apa tuh? Ngomonginnya tuh tentang organisasi dan kemahasiswaan. Bes, gila Kak? Parah. Nah, lu kan ketua KMA Sthapatya Veda. Nah, otomatis itu salah satu organisasi dong, ya kan? Benar. Bisa dibilang sebagai organisasi gitu. Nah, Jelas organisasi. Iya, jelas. Nah, menurut lu nih, mahasiswa dan organisasi itu apa sih? Terus penting gak sih kita nih, termasuk gua dan teman-teman gua, masuk organisasi itu penting gak sih? Menurut gue ya penting atau enggaknya berorganisasi. Mungkin kalau dari perspektif gue mungkin narik mundur dulu nih jauh ke masa kecil gue. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Dari lu belum lahir juga gak apa-apa. Masa iya, ini baru gue tahu. Organisasi itu buat gue penting banget sih. Karena gue tuh kan hidup gue ngerasa sepi banget ya. Dari kecil gue ngerasa sepi banget ya. Pokoknya dari kesepian itu gue jadi ngabisin waktu gue tuh buat hal-hal yang gak penting gitu loh Mar. Kayak bener, bandel banget tuh gue kecil. Kayak tawuran, ngamen. What? Kayak lo tahu juga deh, kayak teman-teman deket juga tahu deh. Iya. Nah, ya, itu sangat dari biasa ya. Situ kayak gue kenal anak-anak jalanan dan sebagainya kan yang nggak ada arahnya, gue bilang. Nah, tapi sejak gue masuk SMP dan kenal organisasi, jadi waktu gue tuh habis buat organisasi gitu loh. Gue ngembangin diri gue, soft skill gue gitu. Dari SMP, SMA, sampai kuliah akhirnya gue menghabiskan waktu luang gue ya buat organisasi. Dan organisasi sangat
berdampak ke diri gue saat ini gitu. Apalagi KMA sangat berdampak banget untuk perkembangan diri gue saat ini gitu. Buat gue organisasi buat mahasiswa tentu sangat amat penting ya, karena dari situ lo bisa dapetin hal-hal yang gak bisa lo dapet di kampus sih, dari dosen lah ibaratnya gitu. Menurut gue sih gitu. Oh, jadi menurut lo tuh penting banget ya, jadi mahasiswa tuh wajib buat ngikutin organisasi, buat penting biar nggak kuliah pulang. It's okay sih kuliah pulang karena dulu gue juga semester 1 gitu aja. Asli pikiran gue ya udah kuliah aja gitu, ngapain sih buang-buang waktu lah ibaratnya. Tapi ternyata kalau misalnya kayak gitu terus ya kita akan stuck terus loh di situ, nggak tahu ini nggak tahu itu, nggak berkembang, nggak bereksplorasi dan lain sebagainya. Dan itu dia menurut gua kenapa organisasi sangat amat penting buat mahasiswa gitu, buat mengembangkan diri kita ya sebagai mahasiswa. Jadi nggak belajar itu doang, soalnya banyak banget ya ilmu yang didapat ketika kita ikut organisasi, ya nggak sih? Banget apalagi kenangannya pasti lo bakal kangen banget sih gitu. Wah bener, ketika ngejalin satu acara tuh pasti ada lah ya prosesnya momen yang gak bakal dilupain sih. Gokil. Nah tapi nih Kak, kita udah survei, nggak kita sih teman-teman panitia lu badan sensus penduduk anjir survei. Nah ya itu kayak mereka survei itu niat banget deh, mau bikin itu survei dulu aja. Parah. Ini mantep banget nih. Menurut survei banyak mahasiswa yang takut Kak buat ngikutin organisasi. Termasuk gue sendiri ya, awal-awal tuh gue takut tambah dewasa, takut kecewa ya, agak guys. Jadi awal-awal gue pengen masuk organisasi itu gue takut ngebagi waktunya, takut akademi gue jadi berantakan, takut lulusnya lama dan sebagainya gitu kan. Nah sedangkan lu itu kan udah jadi ketua organisasi dan bisa dibilang salah satu mahasiswa terbaik gitu kan di enggak lu berlebihan gitu. Enggak, ini gue kacamata orang banyak juga Kak. Nah oke. Kok lu bisa gitu kayak di waktu lu buat organisasi, buat akademik lu, buat kuliah lu, terus sekarang gue denger lu juga lagi magang juga kan. Nah terus lu nggak gimana juga cara lu buat ngilang takut itu gitu? Lu punya takut gitu kan, rasa takut pasti gini gitu. Nah, gimana Kak? Menurut gue ketakutan itu kayak hal lumrah sih, kayak manusiawi banget semua orang. Tetap lagi gue juga awal-awal tuh ngambil jalan ini, tapi menurut gue sendiri kayak cuma soal pilihan-pilihan yang diperlukan gak sih? Mantap nih, kayak kata-katanya mau keluar nih. Gimana nih Kak? Gimana tuh? Kayak selamanya lu akan milih kan, kayak seumur hidup akan memilih jalannya. Dan selamanya lu akan bertaruh gitu. Dan saat ini gue lagi bertaruh nih, cukup besar buat gue juga. Organisasi yang mungkin belum resmi dari fakultas ya kan. Tapi balik lagi komitmen, selalu belajar berkomitmen gitu, kayak nyelesain apapun yang gue mulai gitu. Dan pada saat akhirnya gue dan teman-teman gue berhasil ini resmi diakui, legalitas dapatkan, dan gue rasa gue dan teman-teman memenangkan ya. Jadi gitu sih Mar, menurut gue kayak gue juga nekat juga, tapi kalau dipikir-pikir kan menurut gue ya kan jalan di arsitektur ya, ini khusus buat arsitektur ya yang gue rasain. Arsitektur kan menurut gue kan kayak
suatu perjalanan panjang gitu loh, Mar. Lu pasti juga ngerasa kan kayak anjir nih jalanan panjang banget Iya. di dunia arsitektur ya kan. Kayak nah selayaknya perjalanan panjang kayak lo pastinya juga kan butuh bekal gak sih kalau lo mau perjalanan panjang gitu. Iya, benar. Nah, Bawa minum, bawa makan. Di organisasi ini di KMA ya gue lagi nyari bekal itu gitu. Kayak gue nyari makan dulu, gue nyari minum dulu biar nanti nih di tengah perjalanannya panjang nih kalau gue lapar, gue haus, gue punya minum yang bisa gue minum, punya makanan yang bisa gue makan gitu buat temenin perjalanan panjang gue sih. Itu sih alasan kenapa gue nekat banget dan teman-teman gue juga nekat banget gitu. Termasuk lo juga nekat sih yang memperlukan akademik lo gitu. Ya sangat ya, kalau masuk organisasi tuh bener kata lu, banyak yang dipertaruhkan gitu dari waktu, tenaga, semuanya dah. Nah, itu kan kalau secara kita masuk organisasi nih ya. Nah, gue mau ini pertanyaan mungkin lebih personal ke lu kali ya. Gimana Nah, lu gimana? Lu kan jadi ketua KMA-nya. Lu sekarang menjabat jadi ketua KMA Stapatia Veda gitu. Kayak apa sih yang nge-trigger lu buat ya nih gue mau dan gue akan jadi ketua KMA Stapatia Veda gitu. Apa ya? Sebenarnya kenapa itu kayak resah ya sih? Bermula dari keresahan lah. Oh, iya. Keresahan lo juga kayak muak dengan keadaan yang gini-gini aja nanti. Dan gue pengen ikut andil gitu, andil besar dan untuk perubahan nih gitu. Dan gue ngerasa punya beban moral ke adik-adik tingkat gue gitu. Selayaknya apa yang kakak tingkat gue lakuin ke gue gitu. Mereka sangat nge-treat gue dengan baik gitu. Ngajarin gue ini, itu, dan lain sebagainya gitu. Sampai gue ada di titik ini gitu. Dan gue pengen adik-adik gue juga punya sosok seperti mereka gitu. Ada yang nemenin, jadi kayak lo kuliah nggak cuma dibuang di satu gedung gitu aja gitu. Tapi kita temenin gitu, bantuin gitu. Apalagi di arsitektur lo tau lah gimana. Berat sekali Itu sih kayak gue ngerasa punya tanggung jawab moral ke adik-adik tingkat gue sih. Itu sih bos, gokil banget. Itu jawaban so iya aja gitu. Gue nggak tahu nih yang nonton So iya, banyak orang nih yang denger apa sih nggak jelas gitu. gue rasa udah dimatiin dari 3 menit awal kita. Dari kita nggak baca, kayaknya udah dimatiin pas gue opening kak. Gak bagus Jangan suaranya. kan gitu. Gak ngeklik anjir. belum sempat ngeklik, belum sempat dengerin aja. Banget. Kita doain ya semoga nih, soalnya teman-teman kita nih panitia udah pada kayak semangat banget nih buat podcast. Gue apresiasi banget. Ini kan satu terobosan luar biasa kan. Maksudnya kayak belum ada sebelumnya. Kayak maksudnya kayak keren banget gitu. Gue bangga. Terus terang gue bangga banget. Kayak emang sekarang berkembang sangat pesat gitu. Gue bangga banget. Give applause dulu nih buat teman-teman semua nih. Keren. Kalian semua keren guys. Nanti Ini dibawa Kak. satu sama Umar. Gue dibeliin juga kan? Enggak ya? Iya lu orang yang beli. Gue dibeliin juga kan. Ya, oke. Udah gitu doang. Ya, oke gitu. Oke. Nah, kan dari tadi kita ngomong KMA Stapatia Veda, KMA Stapatia Veda. Nah, mungkin dari kebanyakan pendengar kita, KMA Stapatia Veda itu apa? Lu bisa nggak jelasin nggak sih kayak secara singkat aja KMA Stapatia Veda itu apa? KMA Stapatia Veda itu kayak sebenarnya sebuah wadah untuk mahasiswa arsitektur untuk berkreasi, bereksplorasi, mengembangkan skill, mengembangkan pengetahuan dalam bidang arsitektur tentunya berasaskan kekeluargaan sih. Gitu sih Mar singkatnya.
Wah, jadi organisasi rasa keluarga ya? Asal. Bener. Keluarga gue kental banget. Sampai mau Kental jadi- ada keluarga. Nah, buat teman-teman, kalau ada yang masih kepo, kayak Mas Tapatya Veda itu apa, di dalamnya ada apa aja, terus beberapa program kerjanya apa aja tuh, teman-teman bisa langsung follow aja Instagramnya KM Tapatya Veda. Instagramnya? @kma.arsitekturunes. Nah, itu langsung aja yang pengen kepoin kita itu di situ terpampang mukanya Kak Raffi. BTW Kak, Boleh. mau ngucapin selamat. Memang nama orang. Gue pengen ngucapin selamat buat kayak Mas Tapatya Veda nih karena udah resmi menjadi wadah aspirasi. Yes. Gokil. Thank you, Umar. Selamat buat teman-teman pengurus. Nah, gue kan udah nanya alasan lu sebagai ketua KMA, gimana, kenapa mau jadi ketua KMA, terus udah menjelaskan dikit apa itu KMA ya gak sih. Nah, nih sebagai ketua nih kan, lu tuh punya apa ya, goals, punya tujuan. Nah, punya tujuan apa mau lu wujudkan masa jabatan lu yang ketua? Cakep banget di pertanyaan. Asik. Maksudnya dalam sisa masa jabatan ini nih, gitu. Iya, dalam masa jabatan lu sekarang ini. Untuk target ke depannya, pertama ya acara terbesar arsitektur UNES, Etalase UNES. Terus yang selanjutnya setelah itu mungkin gue dan teman-teman akan fokus regenerasi sih. Itu penting banget karena buat gue pribadi, menurut gue pemimpin itu pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin selanjutnya sih. Nah, jadi fokus lu sekarang ini adalah pertama etalase dan regenerasi. Nah, etalase nih, gue pengen sedikit nyinggung etalase. Etalase itu apa sih? Boleh. Etalase itu kayak acara tahunan gitu loh buat arsitektur UNES. Skalanya nasional, terbuka untuk mahasiswa arsitektur nasional gitu. Tapi harapannya ke depan bisa internasional ya. Amin. Amin. Semoga di tahun gue internasional ya. Amin. Amin. Anak-anak 20 tolong itu dicatat. kan gini Kak, kita anak 20 berguru nih sama 19. Kalau kata salah satu dosen kita, kalau ketika lu berguru sama seseorang harus lebih tinggi pencapaiannya dari guru lu yang sebelumnya gitu. Itu harus banget. Kayak kurang lebih gue jelasin etalase ya. Etalase itu kayak isinya tuh ada seminar arsitektur tentunya, ada pameran, dan ada sayembara desain arsitektur gitu sih Mar. Wah, sayembara ini buat teman-teman yang lagi nyari porto nih cocok banget ya. Parah, cocok banget, kayak gue banget ikut dah pokoknya. Apalagi ini cukup besar tahun ini karena juri-jurinya sangat amat ternama ya kan. Apalagi temanya juga sangat amat menarik gitu tahun ini tuh. Jangan sampai ditinggalin. Harus ikut. Harus wajib nih buat teman-teman nih ikut etalase. Berarti sekarang etalase keempat ya berarti ya? Etalase keempat, bener banget. Etalase keempat, mantap banget nih buat Kak Raffi. Nah, gue udah ngomongin tujuan lu. Nah, pasti ada dong orang-orang yang punya mungkin goals yang berbeda dari lu, bahkan pemikiran yang berbeda dari itu. Cara buat nyatuin perbedaan mungkin pendapat, bahkan tentunya buat nyatuin ya, menurut gue nyatuin tuh mustahil sih Man. Nyatuin mustahil. Buat mustahil. Ini pendapat gue pribadi. Setuju nggak setuju kalian terserah gitu. Karena buat gue perbedaan akan selalu ada gitu. Bahkan di satu pasang suami istri yang cuma dua kepala tuh pasti ada perbedaan. Jadi
itu nggak jadi masalah sih buat gue, karena dengan adanya beragam pemikiran berbeda itu bisa jadi variasi yang bagus banget gitu. Perspektif berbeda bisa jadi kayak apa ya, kayak jauh lebih menarik gitu. Kayak ibarat kata lo ada satu bangunan nih, kalau lo lihat dari satu perspektif aja kan ya bosan gak sih cuma itu aja gitu. Nah Ya, bener, ini tuh kayak ibarat kata kayak banyak perspektif yang mengelilingi bangunan itu. Jadi lo bisa melihat sesuatu secara keseluruhan gitu, dari perspektif yang berbeda. Menurut gue ini sangat amat bagus sih. Jadi variasinya juga banyak gitu. Cuma yang harus dihindari kali ya, kayak konflik yang terjadi akibat perbedaan itu ya, mungkin ya pertanyaannya. Iya, gimana tuh? Lu nanggepin konflik gitu tuh gimana biasanya? Gue berusaha apa ya? Gue ngerasa teman-teman udah pada dewasa ya ngadapin perbedaan itu, dan sejauh ini keputusan yang KMA ambil adalah keputusan yang manfaatnya paling banyak gitu. Sekalipun lo ngotot banget tentang suatu hal, tapi kalau itu efitnya masih jauh dibanding opsi lain, kita bakal ambil opsi lain gitu, karena penting kan kesejahteraan anggota gitu sih, kebaikan orang banyak yang paling penting. Wah, nggak benar sih Mar. Berarti lu menganggap perbedaan itu biasa lah ya. Namanya namanya juga beda kepala gitu kan ya. Malah seru kalau debat, tau gak sih? Iya. Saya sering lihatnya ya ketika orang-orang debat itu, sedangkan saya jadi ikut aja. Ikutan debat. Iya, gue tontonin. Orang debat nih, nonton deh. GoPro. Betul. Emang masuk bro? Ibu gak usah ngomongin itu bro. Oke, mungkin apa ya, menutup juga sih. Ini Januari, Februari, Maret, 5 bulan. Yes, benar. Record dulu. Nah, udah 1 tahun. Udah setahun nih. Apa namanya? Menjabat menjadi sebuah kayak staff cafe kan. Kudu banget dibuat gitu ya. Iya, itu di caps lock tuh. Oke. Nah, itu nemuin beberapa kesulitan mungkin MA atau kayak halang dan sebagainya, dan gimana cara lu buat ngelewatin semua itu? Cara ngatin ya, gue ngatin sendiri sih, gue ngelewatin bareng keluarga. Jadi gue nggak ngerasa gue ada di rumah, karena kita sama-sama ngelewatinnya bareng-bareng, ngelewatinnya bareng-bareng, jadi udah berasa nyaman. Sejauh ini ya belum ada yang gimana ada mungkin. Oke. Tapi sebenarnya kami di itu bareng-bareng sih gitu. Berarti bener-bener kekeluargaan banget ya nih, kayak mana apa-apa bareng-bareng, apa-apa banget ya, bareng-bareng. Temennya keluarga mahasiswa arsitektur. Oke banget nih. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Setelah berpisah, nah asik. Kalau apa namanya, kalau kita akhirin nih bisa 3 jam ya kita ngobrol doang nih kan. Ini bukan menjadi podcast call, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari buat diri sendiri dan buat KMA dan buat podcast ini. Yang ketiga tuh,
permasalahan tinggi ya, buat diri gue ya. Semoga gue tetap kayak gini sih. Semoga tetap dikuatkan. Dan semoga gue bisa berdamai sama apapun di hidup gue yang menyakitkan sih. Terus kalau buat KMA sendiri itu apa? Buat KMA harapan ya. Gue adik gue nantinya akan jauh lebih baik dari gue. Gue sama adik-adik bisa jauh lebih baik melampaui dari teman-teman pengurus yang saat ini menjabat gitu. Dan gue yakin mereka juga akan membawa KMA ke arah yang lebih baik lagi gitu. Dan dan buat podcast ini ya semoga tetap berjalan ya, karena ini sebuah apa ya, sebuah kata budaya baru ya, terobosan baru. Jadi jangan berhenti sampai di sini gitu. Semoga cepat besar juga. Amin. Semoga yang dengerin bacotan kita juga makin banyak, makin tersebar luas bacotan kita nih. Iya benar. Mungkin udahin gak nih Kak? Masih pengen ngobrol lagi sih gue, tapi ini di sini ditulisnya 20 menit Kak. Oke. Gue masih pengen ngobrol sama lu. Mungkin itu aja obrolan kita kali ini. Kak Raffinanda Bagus selaku ketua KMA. Di sini menurut Kak Raffinanda Bagus tuh bahwa organisasi itu penting banget nih buat teman-teman, buat ngembangin diri, ngembangin soft skill kalian yang enggak diajarin di perkuliahan. Terus kita ngobrol banyak tadi tentang KMA, tentang kenapa sih mau jadi ketua KMA dan apa aja sih kesulitan Kak Raffi menjadi ketua KMA. Itu udah kita bahas tadi ya. Tapi sayang banget nih teman-teman. Padahal seru banget gue sama Kak Raffi ngobrol, kita biasa ngobrol. Tapi kalau di podcast ini tuh emang ada waktu harus kita berhentiin. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin bacotan gue sama Kak Raffi. Terima kasih juga Kak Raffi udah mau nih ngobrol sama gue, padahal tiap hari kita ngobrol. Nah itu dia podcast kali ini. Sekali lagi gue terima kasih banget buat tim panitia juga, Kak Raffi juga yang lagi magang sekarang masih nyempetin waktunya. Gue Rizky Umar Mahardika selaku host minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung, itu datangnya dari gue sendiri. Sampai jumpa di episode porsi selanjutnya. Goodbye.